Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Secara umum dosa ini adalah sesuatu yang membuat kita menjadi resah. Dosa itu adalah perbuatan yang membuat kita menjadi tidak tenang, gelisah, karena kita telah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, keselamatan dunia maupun akhirat, kita harus menjauhi sebisa-bisanya perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Karena neraka adalah tempat di mana Allah akan memberikan balasan kepada manusia, siapapun manusianya, yang telah dia berbuat dosa selama di dunia. Sebab itu, ibadah yang kita laksanakan sebagai upaya, ikhtiar bagi kita untuk mengikis dosa-dosa kita yang memang setiap waktu, bahkan setiap detik kita lakukan. Kalau tidak ada upaya, maka dosa ini akan membinasakan kita, akan menjerumuskan kita. Dalam satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu, kata Nabi, 7 macam perkara yang membinasakan. Ini kaitannya dengan perbuatan dosa, ya. Ada dosa memang itu, ada dosa kelas kecil, ya. Ada dosa kelas besar. Tapi kalau kita berbuat dosa, jangan sampai kita pilih-pilih. Ya, ini dosa kecil saya lakukan, ini dosa besar, kita tinggalkan. Tidak, ya. Kalau kita berbuat dosa, jangan lihat kecil atau besarnya dosa yang kita lakukan, tapi berpikirlah kita bahwa siapakah dosa itu kita kerjakan, dengan siapakah dosa ini kita lakukan. Kalau dosa itu kepada Allah, tentu harus segera bertaubat agar dosa itu tidak membinasakan kita, ya. Istanibus sab'al mubiqat, kata Nabi, jauhilah olehmu 7 macam perkara yang membinasakan. Apa? Yang pertama kata Nabi, asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyekutukan Allah, menduakan Allah, ya. Kalau cara manusia mempoligami, cara manusia, ya. Tapi kalau Allah adalah menyekutukan Allah. Jadi orang yang syirik itu adalah orang yang menyekutukan Allah, orang yang menjadikan zat lain dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menuhankan selain daripada Allah, atau ada Tuhan lain yang dia sembah selain daripada Allah, ini orang yang berbuat syirik. Dan syirik adalah mubiqat, dosa yang sangat membinasakan. Dan syirik ini adalah biangnya dosa, dedengkotnya dosa, sumbernya dosa, rajanya dosa, ya syirik kepada Allah. Bahkan Allah akan menerima dosa-dosa yang lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain, tapi kalau sudah terjebak kepada syirik, syirik adalah dosa yang tidak berampun. Syirik adalah dosa yang tidak berampun. Maka cara bertaubat terhadap dosa syirik ini adalah meninggalkan seutuhnya, meninggalkan seluruhnya, meninggalkan 100% akan perbuatan syirik ini. Baru kita kembali kepada Allah, kembali mentauhidkan Allah. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak bisa meninggalkan perbuatan syirik, maka berapapun ibadah yang kita lakukan akan menjadi gosong. Amal ibadah yang kita lakukan akan hancur dengan perbuatan yang namanya syirik ini. Maka hati-hati, ya. Syirik itu ada syirik perbuatan, ada syirik ucapan, ya, ada syirik keyakinan.
Syirik ucapan itu syirik yang bentuknya adalah ucapan, ya, baca-baca mantra yang intinya di luar ya, ketentuan syariat Islam, itu mantra-mantra yang tidak diajarkan dalam Islam, itu syirik karena sudah kita menyekutukan Allah, minta bantuan iblis, minta bantuan jin syaitan untuk maksud-maksud tertentu dengan bacaan-bacaan itu, ya. Itu syirik dalam bentuk ucapan. Ada syirik dalam bentuk perbuatan, ya, nyata-nyata menyembah kepada Allah, ya. Menyembah selain daripada Allah maksud saya. Sehingga dengan menyembah selain kepada Allah, ini jelas tidak mentuhankan Allah, tidak mentauhidkan Allah. Jadi siapapun orang kalau sudah dia menyembah bukan selain kepada Allah, dia sudah berbuat syirik, menyembah setan, ya, menyembah iblis, bahkan menyembah atasan, menyembah jabatan, menyembah pangkat kedudukan, menyembah harta. Itu pun bentuk syirik modern ala kita zaman sekarang ini. Yang kemudian ada syirik dalam bentuk keyakinan. Meyakini ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah, ini pun perbuatan syirik. Misalkan kita punya cincin, ya. Saya setelah punya cincin ini, dagangan kok laris, ya, cincin. Saya setelah punya keris ini, saya kalau dagang selalu untung, berbisnis selalu menguntungkan, gak pernah rugi. Artinya kita meyakini bahwa untungnya kita ada kekuatan di balik benda itu. Ini hati-hati. Jangan sampai kita meyakini ada benda yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Benda apapun di permukaan bumi ini, tanpa Allah memberikan keistimewaan, maka benda itu nggak akan mampu memberikan maslahat. Biarpun yang namanya Hajarul Aswad, ya, itu benda biasa. Andaikan Allah tidak memberikan keistimewaan kepada Hajarul Aswad, maka dia benda biasa. Karena dia benda yang istimewa, kenapa? Allah berikan keistimewaan. Demikian pula Ka'bah. Ka'bah itu benda mati. Kenapa jadi istimewa? Allah yang memberikan keistimewaan. Jangan pernah kita menganggap bahwa Ka'bah itu benda keramat, benda ajaib, benda yang bisa memberikan kekuatan. Tidak. Ka'bah itu benda biasa. Ya. Masjidil Haram juga benda biasa. Allah lah yang kemudian memberikan keistimewaan pada Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid yang lain. Jangan pernah tersirat dalam pikiran kita ada benda-benda yang bisa memberikan manfaat, ya, dalam bentuk keyakinan. Ini syirik, ya. Ini syirik namanya. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan di samping daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umpama punya cincin, ya, kita harus bilang bahwa alhamdulillah Allah telah memberikan cincin ini keistimewaan. Allahnya jangan kealing-aling. Maka kalau tidak kita akan kejebak syirik. Ya sama ya seorang, misalkan mohon maaf ya, seorang petani ketika ditanya, ya, Pak, bisa panen berhasil melimpah ruah, ini apa rahasianya? Oh, saya pakai pupuk ini, saya pakai pupuk ini, saya pakai insektisida ini, obat itu rahasianya. Nah, kalau ucapan begini namanya nutupin Allah. Seorang petani yang baik dia akan berkata, Pak, kenapa? Rahasianya apa, Pak? Bisa berhasil panen melimpah ruah ini? Ya, rahasianya adalah zikrullah. Kita banyak dekat kepada Allah, banyak ibadah. Selain itu, ya saya pakai pupuk ini, saya pakai pupuk ini, obat itu. Allahnya jangan dihilangkan, jangan ditutupi. Yang pertama harus karena Allah. Kan begitu ya. Pak, kenapa sih Bapak kok sukses, Pak? Karirnya begitu melonjak, hebat, sukses dan mulus. Apa rahasianya, Pak? Orang yang imannya dangkal dia akan bilang, oh kita harus kerja keras, kita harus fokus, kita harus banyak berusaha, kita harus ini itu. Allahnya ketutupan lagi.
Seorang pejabat atau seorang yang memiliki karir yang sukses dan dia beriman kepada Allah, dia akan berkata, saya sukses karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberhasilan itu. Allahnya dialing-aling. Setelah itu baru usaha yang keras, maksimal ya. Banyak mencari informasi, banyak autodidak, mencari pengetahuan, menggali kemampuan, potensi dan sebagainya, sehingga saya bisa jadi sukses seperti ini. Allahnya tetap tidak ditutupi. Ya. Bapak sakitnya sembuh ya, sakit apa Pak? Obatnya apa Pak? Oh, obatnya ini. Saya bisa sembuh karena obatnya ini. Berobat di mana Pak? Di dokter anu, dokter anu. Allahnya dihilangkan. Padahal yang memberikan kesembuhan kita adalah Allah ya. Mestinya kalau dia orang yang beriman, dia akan berkata, saya alhamdulillah ditolong oleh Allah, disembuhkan oleh Allah melalui perantara dokter A, dokter B. Obatnya apa? Ini. Tapi semua itu adalah ikhtiar, aslinya adalah saya disembuhkan oleh Allah. Hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, kita menutupi Allah, seakan-akan kita berhasil, itu adalah pertolongan makhluk. Bisa saja kita terjebak kepada syirik, menyekutukan Allah. Hati-hati ya. Jadi Allahnya jangan sampai kehalang-halangi dengan yang lain. Karena sungguhnya Allah lah yang memberikan kekuatan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Jadi asyirku billah, syirik kepada Allah ini perbuatan yang membinasakan. Ya, perbuatan yang membinasakan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang yang berbuat syirik fi nari jahannama, tempatnya kelak di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi neraka jahanam itu neraka yang paling bawah ya. Neraka yang paling dasar itu neraka jahanam. Yang azabnya sangat begitu besar, dahsyat itu neraka jahanam. Ya. Jadi neraka itu ada kelas-kelasnya ya. Setiap neraka itu kelasnya beda. Bentuk azabnya pun dari mulai ringan sampai azab yang paling dahsyat, azab yang paling berat. Nah, azab yang paling berat ini adalah azab yang ada di neraka jahanam. Dan menurut Al-Quran, isi dari neraka jahanam itu pertama adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal musyrikin, orang-orang yang syirik. Ya. Orang yang syirik ini boleh jadi dia adalah umat Islam, boleh jadi. Ya. Cuma dia tidak memfokuskan mentauhidkan Allah. Ada Tuhan lain, ada memiliki keyakinan lain di balik kekuatan Allah. Ini syirik, hati-hati. Kalau orang kafir jelas dia orang kafir ya, tidak beriman kepada Allah. Tapi orang yang syirik terkadang dia beriman kepada Allah. Dia beribadah barangkali, cuma di balik ibadahnya dia dibumbui syirik. Ya. Oleh karena itu kita hati-hati kalau kita sekali mentauhidkan Allah, ya. Harus selamanya kita mentauhidkan Allah. Sekali la ilaha illallah, selamanya kita harus la ilaha illallah. Jangan sampai ketumpangan keyakinan yang lain yang bisa menyebabkan kita terperosok kepada perbuatan syirik. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Itulah seburuk-buruknya makhluk, Masya Allah. Jadi orang yang berbuat syirik, syarrul bariyah, kata Allah. Seburuk-buruknya makhluk. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang buruk karena kita berbuat syirik ya. Dan ini termasuk sab'al mubiqat, termasuk 7 perkara yang membinasakan. Baik ya. 1. Yang kedua kata Nabi, sab'al mubiqat ya. 7 perkara yang membinasakan, wasihra, perbuatan sihir. Sihir ini perbuatan yang merusak dan membinasakan.
Kenapa? Ya syirik ini masih kaitannya dengan asyirku billah, syirik kepada Allah ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan ada berbagai macam ya. Kalau dalam Aqidatul Awam itu dijelaskan ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya irhas, ada yang namanya karamah, ada yang namanya ma'unah, ada yang namanya sihir. Ini kalau dalam bentuk keyakinan kita ya. Pertama, mukjizat ini hanya bisa dimiliki oleh nabi dan rasul saja, tidak di luar itu. Maka kalau kita ada yang berkata ini orang hebat ya, harusnya dia sudah meninggal dunia ini, kok dia sembuh ya, ini mukjizat. Oh, nabi bukan, rasul bukan, dikatakan mukjizat. Jadi keajaiban apapun yang terjadi pada diri manusia, kalau dia bukan nabi, bukan rasul, ya bukan mukjizat. Keajaiban dari Allah, barakah dari Allah, jangan mukjizat ya. Mukjizat ini hanya ada pada diri nabi dan rasul saja. Misalkan Nabi Nuh ya bisa membelah lautan merah, ini mukjizat ya. Rasulullah bisa membelah bulan, ini juga mukjizat. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar dalam api, ini mukjizat. Jadi mukjizat ini keajaiban yang datang dari Allah dengan secara tiba-tiba dan tidak dapat dipelajari, itu mukjizat. Datangnya tiba-tiba dan tidak akan terjadi yang kedua kali. Nabi Musa membelah lautan ya sekali ya. Setelah itu tongkat beliau tidak lagi dipakai untuk membelah lautan. Rasulullah pernah membelah bulan, itu pun terjadi hanya sekali, nggak akan pernah kedua kalinya. Jadi mukjizat ini terjadi hanya sekali dan tidak dapat dipelajari, datangnya tiba-tiba. Yang kedua irhas. Irhas ini adalah ciri-ciri keajaiban yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul ketika masih anak-anak, itu namanya irhas. Contoh, Nabi Ibrahim ketika masih bayi, beliau menghisap jempolnya sehingga keluar madu ya. Keluar madu dari jempolnya itu, ini namanya irhas. Nabi Isa dapat bicara ketika masih bayi, ini juga namanya irhas. Rasulullah ketika masih kecil, masih anak-anak, ketika beliau pergi kemanapun dinaungi oleh namanya awan. Kemana Nabi pergi dinaungi oleh awan. Ketika Nabi masih kecil ya, menggembala kambing itu. Ini namanya irhas. Ini hanya terjadi kepada seorang nabi, seorang rasul ketika masih usia kecil. Yang ketiga karomah. Karomah ini biasanya ada dalam diri seorang wali ya, atau kita namanya keramat. Aslinya karomah ini hanya ada pada diri seorang wali yang memang ibadahnya di luar jangkauan ibadah kita barangkali ya. Misalkan ya, Sunan Kalijaga, beliau bisa berdiri di atas air ya. Ini hanya ada pada diri seorang wali yang memang prestasi ibadahnya luar biasa. Yang keempat ma'unah. Ma'unah ini adalah keajaiban yang Allah berikan kepada seorang hamba yang ahli ibadah, bisa ditunjang dengan prestasi ibadah. Contoh ya, ada satu keluarga naik mobil ya, naik mobil satu keluarga banyak ya. Tiba-tiba di tengah jalan ini mobil terguling di jurang, misalkan ya. Terguling di jurang, hampir semuanya mati, cuma satu orang yang hidup. Yang lain mati semua, hanya satu yang selamat hidup, hanya luka-luka kecil. Ini namanya ma'unah, keajaiban yang Allah berikan kepada seorang hamba yang memang nilai ibadahnya bagus di mata Allah. Ini kita mengharapkan yang kalau bukan, ya nggak mungkin mukjizat kita miliki ya, nggak mungkin irhas, karomah juga terlalu tinggi makomnya, minimal ma'unah kita. Mendapatkan keajaiban dari Allah dengan melalui prestasi ibadah. Bukan melalui aji-ajian, bukan melalui mantra-mantra, ya, amalan ini, amalan itu, tapi murni karena prestasi ibadah. Adapun syirik,
Syirik ini datangnya dari setan, dari jin. Ya. Jadi keajaiban yang luar biasa di luar nalar manusia yang bisa dilakukan oleh manusia, bisa dipelajari oleh manusia berkat bantuan jin dan setan. Kalau mukjizat, irhas, karomah dan ma'unah datangnya dari Allah. Tapi yang namanya sihir datangnya dari setan. Itu hanya mengelabui mata ya. Hanya membodoh-bodohi mata. Tapi kalau mukjizat tidak membodoh-bodohi mata, asli terjadi. Ya. Bahkan mukjizat ini bisa dilihat orang dari jarak jauh ya. Di Indonesia bisa dilihat dari Malaysia misalkan. Tapi kalau sihir biasanya hanya jangkauan-jangkauan tertentu. Ya. Jadi bisa dipelajari sihir ini. Datangnya dari setan. Misalkan di zaman Nabi Musa ya, ada orang melempar tali-tali kecil ya. Tiba-tiba tali-tali kecil ini menjadi ular-ular kecil. Ini sebetulnya orang yang matanya sehat, dia tetap melihat bahwa itu tambang, tali bukan ular. Cuma karena dihipnotis mata orang yang melihatnya, seakan-akan yang dilihat adalah ular, padahal itu tambang. Oleh Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, lemparkan tongkatmu hai Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular raksasa yang menerkam semua ular-ular kecil bikinan tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Di sihir nggak akan mungkin bisa mengalahkan mukjizat, jelas beda. Ya. Sihir dibikin oleh setan, mukjizat datangnya dari Allah, mana mungkin bisa mengalahkan mukjizat. Orang kalau sudah berbuat sihir, ya, berarti dia sudah berkawan dengan setan. Berkawan dengan setan sama dengan perbuatan syirik. Ya. Walaupun hanya untuk iseng-iseng, ya, hanya untuk hiburan-hiburan, tetap tidak boleh kita mempelajari sihir. Walaupun mungkin barangkali ada menggunakan ayat Al-Quran, itu mah hanya lipstick saja itu, hanya cover saja. Hanya sampul saja. Mana ada sihir yang menggunakan kalimat thayyibah ya. La ilaha illallah atau ayat kursi. Sihir pasti menggunakan ucapan-ucapan yang tidak disyariatkan dalam Islam ya. Jadi orang yang berbuat sihir, biarpun dia hanya belajar iseng-iseng, hanya untuk hiburan, tetap berbuat dosa besar ya. Apalagi sihir ini dipelajari dalam rangka mencari kehidupan dunia, mencari uang, mencari nafkah menggunakan sihir, dosa besar. Itu namanya mubiqat ya, perbuatan yang membinasakan. Yang kedua ya. Yang ketiga, karena Nabi, jauhilah olehmu sab'al mubiqat, yaitu waqatlan nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Membunuh. Ya. Membunuh ini termasuk perbuatan besar ya, dosa besar itu, menghilangkan nyawa orang lain. Kecuali memang dalam kondisi perang kita berhadapan dengan orang kafir, kalau kita nggak membunuh mereka, ya mereka akan menghabisi kita. Kalau dalam situasi perang memang kita disuruh oleh Allah ya. Orang-orang kafir yang memerangi kamu, perangilah mereka. Jadi walaupun dalam Islam itu ada ajaran perang ya, tapi ajaran perang dalam Islam dalam rangka membela diri, mempertahankan kehormatan Islam, bukan untuk memerangi orang yang nggak mau masuk Islam. Ya. Jadi jangan pernah Islam yang mendahului. Jadi selama perang-perang yang dihadapi oleh baginda Rasul, dari perang Badar, perang Uhud sampai perang-perang yang lain, selalu Islamlah yang ditantang perang. Selalu Islam yang kebelakangan. Jangan sampai Islam yang mendahului mengajak perang. Lihatlah bagaimana di Palestina dengan Israel ya. Biasanya yang pertama menyulut api perang itu Israelnya, bukan Palestina. Ketika Israel melempar bom
maka barulah pasukan Hamas akan menyerang, pasukan Palestina akan menyerang balik. Ya. Jadi jangan pernah kita mendahului untuk memusuhi atau memerangi orang-orang memerangi kita. Kalau mereka sudah terlalu memerangi kita, baru kita perangi. Jadi sekali lagi, kalau toh ada ajaran perang dalam Islam, perang yang diajarkan dalam Islam hanya untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang yang memusuhinya. Bukan memerangi orang yang tidak berdosa, bahkan memerangi orang yang tidak berkonflik dengan kita. Itu lebih parah lagi, haram hukumnya. Ya. Tapi kalau mereka sudah menghina Islam, melecehkan Islam, ya, merendahkan Islam, bahkan mengobrak-abrik Islam, kita baru boleh mencabut pedang, maju ke medan perang, habisi mereka orang-orang yang sudah menghancurkan Islam ini. Kalau tidak, maka hukumnya haram. Jadi dalam Islam ini kan, mohon maaf ya, kafir itu kan ada dua macam ya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi, ini kafir yang nyata-nyata selalu mencari permusuhan dengan Islam. Kafir yang model begini, darahnya halal untuk kita tumpahkan. Kenapa? Dia sudah mencari-cari jalan permusuhan dengan kita, ngajak perang dengan kita, ya darahnya halal, boleh dibunuh. Tapi yang kedua, ada yang namanya kafir zimmi. Kafir zimmi ini biarpun dia tidak sekeyakinan dengan kita, tapi dia selalu hidup rukun dengan kita. Ya. Hidup rukun dengan kita, berdampingan dengan kita, mau hidup berdampingan dalam bermasyarakat. Kafir yang semacam ini oleh Nabi haram, dosa kalau kita mengganggunya. Jadi waqalat nafsil lati haramallahu illa bil haq. Qatlun nafsi, membunuh jiwa, ya. Allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, artinya orang yang tidak boleh dibunuh. Tidak boleh membunuh orang yang Allah haramkan. Biarpun dia orang kafir, kalau Allah haramkan ya jangan dibunuh. Illa bil haq, kecuali dengan cara-cara yang benar. Artinya memang dalam situasi peperangan ya kita harus bertaruh nyawa. Kalau dia kita nggak membunuh dia, maka dia akan membunuh kita. Ya. Islam adalah agama damai, agama yang selalu menjunjung tinggi kedamaian. Islam disebarkan dengan akhlak mulia. Nabi belum pernah menyebarkan Islam ini dengan kekerasan. Nabi belum pernah menyebarkan Islam dengan pedang. Nabi menyebarkan Islam dengan penuh kelembutan, akhlak mulia, ya, dengan moral yang luhur, ya, budi pekerti yang mulia. Kalau toh kemudian ada cerita perang dalam Islam, itu semata-mata untuk mempertahankan diri dari hinaan orang-orang yang di luar agama Islam. 3 ya. Adapun yang keempat kata Nabi, sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini termasuk sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Aklu malil yatim, memakan harta anak yatim secara zalim. Ini hati-hati ya. Yatim itu kan orang yang tidak memiliki ayah ya. Doa anak yatim, rintihan anak yatim didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyakiti mereka sama dengan kita menantang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ya, azab menyakiti anak yatim ini kontan, tidak menunggu sampai di akhirat ya. Di dunia pun orang yang sudah berani memakan harta anak yatim biasanya azabnya kontan. Azabnya kontan langsung Allah berikan itu. Jadi yatim ini kata Nabi, siapa orang yang selalu hidup menyantuni anak yatim piatu, ya, memberikan tunjangan kepada mereka, menghidupkan mereka, kata Nabi, seperti 2 jari ini di akhirat nanti. Seperti 2 jari ini di akhirat nanti, denganku sangat dekat.
Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim piatu, kata Nabi, seperti dua jari ini yang saling berdekatan. Maka orang bisa dikatakan mendustakan agama kalau dia tidak menyantuni anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita paling hafal nih surat ini, tapi kurang memperhatikan isi kandungannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dusta. Salatnya bohong, puasanya bohong, zakatnya bohong, hajinya bohong. Semua amal perbuatannya, ibadahnya dusta dan bohong. Nah, ini orang yang harus hati-hati ini. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, yaitu orang yang suka menghardik, menzolimi, menyakiti anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Ada dua ya, menghardik anak yatim, menzolimi anak yatim, dan orang yang enggan untuk berbagi kepada orang yang miskin, dikatakan mendustakan agama. Biarpun kita bertitel haji sekalipun, kita ahli sedekah sekalipun, kita suka bertahajud sekalipun, kita sering baca Al-Quran sekalipun, Senin Kemis kita kerjakan dan lain sebagainya, tapi kalau sudah menyakiti anak yatim, menzolimi anak yatim, menghardik anak yatim, maka kita dikatakan dusta semua itu. Ibadah kita dikatakan dusta. Kenapa Nabi sangat memperhatikan betul ya? Nabi menyayangi betul orang-orang yang menafkahi anak yatim ya. Nabi sayang betul kepada orang-orang yang memberikan santun kepada orang-orang yang yatim. Karena Nabi juga waktu kecil beliau sebagai anak yatim. Nabi tahu betul bagaimana merasakan menjadi anak yatim itu tidak enak. Maka Nabi sangat menganjurkan kita untuk sebisa mungkin berbagi kepada anak yatim ya. Kapanpun kita punya rezeki, berbagilah dengan mereka. Syukur-syukur kita bisa menyantuni sampai dia dewasa ya. Yang keempat, adapun yang kelima, kata Nabi, sab'al mubiqat wa aklur riba. Wa aklur riba ini makan harta riba. Riba ini bahasa kitanya renten. Jadi kelebihan dari pinjaman yang kita pinjam kepada orang, kalau ada lebihnya itu disebut riba. Misalkan ya, kita meminjamkan kepada orang. Ada orang datang kepada kita pinjam uang, Pak pinjam uang. Iya, ini uang ya 1 juta. Nanti dikembalikannya harus 1.500.000. Sepakat? Sepakatnya. Walaupun ada kesepakatan, tapi kalau yang pinjamnya merasa dizolimi, ini namanya riba. Beda dengan orang berjualan ya. Kalau orang yang berjualan meskipun dilebihkan, itu namanya bukan riba tapi laba. Kita ngambil barang di pabriknya misalkan ya, katakanlah sarung ya, tadi pabriknya harganya misalkan 100.000, kita jual 120.000. Yang 20 ini bukan riba tapi keuntungan kita. Walaupun yang beli tidak tahu ya dari kelebihan yang kita dapatkan. Itu imbalan kita dari berjualan, itu halal. Karena tidak ada yang dirugikan. Tidak yang dirugikan, jual beli itu halal. Jadi wahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Kalau riba ini nyekek betul, ya. Nyekek betul. Nah, biasanya di kampung-kampung kecil ya, orang-orang yang mendapatkan kesusahan tuh datang tuh para rentenir menawarkan pinjaman-pinjaman ya. Berbunga. Kalau dia nggak sanggup membayar hutangnya, bunganya, maka rumahnya disegel. Ini kan menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Maka kita bersyukur ya kalau ada lembaga peminjaman uang yang berdasarkan syariat ya. Syariah ini bagus. Kalau memang di dalamnya tidak
ada sistem riba, ini akan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat untuk tidak meminjam kepada rentenir yang itu sangat berbahaya untuk kita. Ya. Jadi renten ini perbuatan dosa besar. Orang yang suka memakan harta dari hasil renten, Nabi pernah melihat dalam satu kisah Isra Mi'raj ya, Nabi melihat di neraka ada orang yang perutnya besar sekali perutnya itu. Digigit ular, hancur perutnya. Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini orang kenapa? Kok perutnya besar sekali menyerupai gunung ya. Besar sekali. Kemudian perut itu dililit ular sampai hancur luluh, keluar semua isi perutnya. Ini kenapa Jibril? Kata Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang yang gemar makan uang riba, uang renten. Hati-hati ya. Sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati dalam urusan pinjam meminjam uang. Yang keenam kata Nabi, sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan. Ini juga perbuatan yang merusak ini ya. Pengecut ya, mental munafik ini. Lari dari perang. Sementara teman-temannya lagi berjibaku menghadapi musuh di medan perang, ya, nyawa taruhannya, hantam-hantaman senjata, kok dia sempat-sempatnya lari menyelamatkan diri? Ini namanya orang pengecut ini. Dia hanya ingin selamat sendiri. Yang lain bertaruh nyawa, dia mah ingin nggak mau mati, ingin selamat sehingga lari dari peperangan. Ini orang-orang munafik ini. Orang-orang munafik. Bahkan dulu di zaman Bani Israel, Nabi Musa pernah mengajak perang. Ya. Hayo Bani Israel, kita berperang. Kita melawan orang-orang zulim, kita berperang. Siapkan senjata kalian. Orang Bani Israel ini orang-orang susah diatur. Apa jawabnya? Enggak Musa, yang perang kamu sajalah. Biar kami di sini. Diajak perang gak mau. Akhirnya orang Bani Israel diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari peperangan. Kenapa dikatakan perbuatan yang membinasakan? Sebab kalau lagi perang, menghadapi musuh, ada satu saja yang lari ke belakang. Ya kalau cuma lari satu orang barangkali kurang berpengaruh. Tapi kalau yang lain melihat juga temannya lari, kan bisa menyebabkan mempengaruhi temannya untuk lari juga. Ini yang berbahaya. Efeknya orang akan lari. Kalau yang teman yang lain ikut lari juga, semua pada lari, lah bagaimana perangnya? Akan kalah perang itu. Yang mati, yang selamat sendiri. Ya. Ini namanya orang munafik ya. Jadi larinya dia dari perang bisa menyebabkan orang lain pun ikut-ikutan. Bagaimana kalau mental ini ada dalam pribadi seorang muslim? Wah, Islam ini akan menjadi agama yang dangkal kekuatannya. Jadi lari dari peperangan adalah termasuk mental-mental munafik. Dan ini sifat yang membinasakan. Yang terakhir kata Nabi, al-mubiqat, perbuatan yang membinasakan, wa qatfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh seorang mukmin perempuan ya, mukmin perempuan yang baik-baik ahli ibadah berbuat zina ya. Menuduh seorang perempuan muslim baik-baik yang ahli ibadah berbuat zina. Ini berarti memfitnah. Kalau tanpa ada dasar bukti yang nyata atau tidak ada saksi yang melihatnya, maka kita sudah termasuk berbuat dusta, kita memfitnah, dan itu perbuatan yang sangat dosa. Orang bisa hancur martabatnya, hancur harga dirinya, hancur kehormatannya, hancur nama baiknya kalau sudah dihinggapi oleh yang namanya penyakit fitnah. Zaman sekarang ini lagi zaman fitnah ya. Zaman sekarang zaman fitnah. Kita harus berhati-hati. Terkadang ya kita lihat para YouTuber dengan begitu mudahnya mengambil video ini, dipotong-potong, disambung-sambungkan ya, supaya orang kemudian terbius dengan video itu.
orang beropini negatif terhadap video itu. Hati-hati ya. Ini pengadu domba ini. Banyak YouTuber yang mengadu domba masyarakat. Ceramahnya kiai ini, ceramahnya kiai itu dipotong-potong, disatukan, seakan-akan kontradiksi, seakan-akan saling menyerang, seakan-akan saling menyalahkan. Yang kemudian masyarakat pun terpecah belah. Ada yang mendukung kiai ini, ada yang mendukung kiai itu. Ini berbahaya, mengadu domba itu. Dan adu domba azabnya begitu pedih. Bukan hanya di neraka saja, bahkan di alam kubur pun. Orang pengadu domba azabnya begitu pedih. Hati-hati ya, sekarang zaman fitnah. Zaman fitnah. Kiai diadu dengan kiai, ulama diadu dengan ulama, mubalik diadu dengan mubalik, ustadz diadu dengan ustadz. Sehingga berbagai macam opini tumbuh di masyarakat. Ustadz ini begini, ustadz itu begitu. Banyak opini liar di masyarakat akibat adanya hoax, fitnah yang melanda di sekitar kita. Kalau fitnah itu kemudian tidak ada bukti yang nyata, tidak ada saksi yang melihatnya, maka itu mubiqats, perbuatan yang sangat membinasakan. Maka hati-hatilah kita ya. Perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing, jangan mudah tersulut. Jika ada berita-berita yang kurang baik, kita harus bertabayyun. Ada orang fasik memberikan berita kepada kita, kata Al-Quran, fatabayyanu, hendaklah kalian bertabayyun, klarifikasi. Jangan langsung melaporkan. Ini sekarang ini sedikit-sedikit lapor ke polisi. Ya. Kayaknya tuh cengeng betul. Ya. Ada masalah begini, langsung lapor ke polisi. Ada masalah itu, lapor ke polisi. Padahal kadang-kadang masalahnya sangat sepele. Tidak bertabayun, tidak klarifikasi, dibicarakan dengan pikiran dingin kekeluargaan. Seakan-akan Indonesia tuh sudah kehilangan sifat kekeluargaannya. Padahal Indonesia adalah orang ketimuran yang terkenal dengan ramah tamahnya. Sekarang ya Allah, Indonesia orang begitu mudah mencaci maki lewat media. Ya. Lewat Instagram orang caci maki dan sebagainya. Bahkan yang dicaci maki adalah kiai, ustadz, ulama, habaib. Ya Allah, ini musibah ini. Indonesia sudah kehilangan martabatnya, sudah kehilangan jiwa kekeluargaannya. Yang dulu ramah tamah lembut, sekarang sudah banyak yang brutal, sudah mulai ganas ya. Seperti macan ketemu mangsa, saling menyerang. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka kita butuh pemimpin ya, pemimpin yang bisa mendamaikan, pemimpin yang netral, pemimpin yang bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat, bukan pemimpin yang memihak kelompok-kelompok tertentu. Kita butuh yang mudah-mudahan Indonesia diberikan oleh Allah dikarenakan pemimpin yang bisa mengayomi, yang merangkul semua lapisan masyarakat, ya, sehingga ademlah masyarakat ini.